semuanya, perkenalkan nama saya Desti Auna dengan NIM 23053115183. Nah, di video kali ini saya akan membagikan jurnal belajar saya setelah saya menonton film 1984 karya George Orwell. Film ini sangat terkenal karena menggambarkan sebuah dunia distopia di mana kebebasan individu ditekan oleh negara otoriter yang menguasai hampir seluruh aspek kehidupan warganya. Nah, dari film ini, saya mencoba menghubungkannya dengan konsep demokrasi, yaitu demokrasi berkebudayaan, budaya demokrasi, dan juga perbandingannya dengan demokrasi liberal. Nah, jadi teman-teman, film 1984 ini bercerita tentang kehidupan Winston Smith, seorang pegawai biasa di negara totaliter bernama Oceania. Negara ini dipimpin oleh figur simbolis bernama Big Brother yang digambarkan selalu mengawasi rakyat melalui kamera, sensor, dan propaganda. Tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berpikir, bahkan pikiran pun bisa dianggap sebagai kejahatan jika berbeda dari kehendak negara. Winston bekerja di Kementerian Kebenaran, tempat ia harus memanipulasi dokumen sejarah agar sesuai dengan narasi pemerintah. Nah, dari sinilah terlihat bagaimana sistem politik totaliter bisa mematikan kebebasan individu, yang jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, kalau kita hubungkan dengan konsep demokrasi berkebudayaan, seharusnya demokrasi tumbuh dari nilai, norma, dan budaya masyarakat. Demokrasi tidak hanya soal prosedur pemilu, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah, dan kebebasan. Sayangnya, dalam film 1984 ini, hal itu sama sekali tidak terlihat. Budaya demokrasi seperti saling menghargai, keterbukaan berpendapat, dan partisipasi masyarakat digantikan oleh budaya ketakutan. Semua warga hanya tunduk pada propaganda Big Brother tanpa ruang untuk menyampaikan aspirasi atau kritik. Ini memberi pesan bahwa demokrasi tidak bisa hidup tanpa budaya demokrasi. Demokrasi hanya akan berjalan jika masyarakat terbiasa menghargai perbedaan, terbuka untuk musyawarah, dan berani menolak penindasan. Tanpa itu, yang lahir adalah sistem otoriter seperti yang digambarkan dari film ini. Kalau ditanya apakah ada bentuk demokrasi liberal dalam film ini, jawabannya sudah jelas tidak ada. Kenapa? Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu, penghormatan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara. Namun, film 1984 ini memperlihatkan kebalikannya. Negara mengambil alih semua aspek kehidupan warganya. Bahkan, kebenaran pun bisa diputarbalikkan sesuai keinginan penguasa. Salah satu contohnya terlihat ketika Winston di Kementerian Kebenaran harus mengubah catatan sejarah agar sesuai dengan propaganda negara. Ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi liberal yang seharusnya menjunjung keterbukaan informasi, kebebasan berpikir, dan penghormatan terhadap fakta-fakta yang terjadi. Nah, beberapa momen dalam film 1984 ini sangat jelas menggambarkan bagaimana dan seberapa jauh film ini dari demokrasi. Misalnya yang pertama, ada pengawasan oleh Big Brother. Setiap orang merasa diawasi, privasi pun hilang. Yang kedua ada polisi pikiran. Bahkan berpikir yang berbeda bisa dianggap kriminal. Nah, yang terakhir itu ada Winston dan Julia. Ketika mereka mencoba mencari kebebasan, akhirnya justru ditangkap dan dihukum. Momen-momen ini memperlihatkan bahwa sistem totaliter menolak semua bentuk kebebasan individu, berbeda total dengan prinsip demokrasi. Nah, dapat kita simpulkan, film 1984 memberikan pelajaran penting bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin dalam pemilu, tetapi juga soal menjaga budaya demokrasi, kebebasan, partisipasi, dan penghormatan pada hak asasi manusia. Tanpa itu semua, sistem politik bisa jatuh seperti yang digambarkan oleh film tersebut. Pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa demokrasi harus kita jaga agar tidak sekedar prosedural, tetapi juga substansial dan berakar pada budaya masyarakat.
Terima kasih sudah menonton jurnal belajar saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!